Zina diri ya Pak. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kodik yang saya hormati serta Bapak Pengawas dan Ibu Bapak Guru rekan kerja yang saya cintai juga saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak untuk acara, yang mana pada kesempatan hari ini kita menjalankan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik, juga khususnya saya sebagai kepala sekolah di sini yang akan diobservasi langsung oleh Bapak Pengawas, yaitu Bapak Kodik sendiri sebagai pengawas bina di SD Sukanegara 2. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang telah dikemukakan barusan oleh pengatur acara, yaitu saya akan mencoba memaparkan visi dan misi yang dijalankan, yang ditempuh, yang dilaksanakan oleh SD Sukanegara 2 ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, visi ini kita bentuk pada tiap tahunnya itu Pak, sesuai dengan tujuan kita membuat visi itu yang dibentuk oleh komite, kepala sekolah, guru, juga perwakilan dari siswa dan orang tua murid. Telah kami sosialisasikan Pak visi ini setiap tahunnya, yaitu di awal tahun ajaran baru, sehingga orang tua murid itu mengetahui dan bisa melaksanakan, mendukung pelaksanaan visi di SD Sukanegara 2 ini. Visi SD Sukanegara 2 yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berpola pikir kritis, kreatif, inovatif, dan religius. Sedangkan tujuan atau indikator untuk melaksanakan ini, penjabarannya yaitu indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya, antara lain sebagai berikut. 1. Yang dimaksud dengan berkarakter, yaitu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan berpola pikir kritis, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa melalui kegiatan inovasi. Poin yang ketiga yaitu kreatif. Sekolah mengembangkan peserta didik untuk terampil dalam segala bidang yang relevan dengan kemajuan zaman dan teknologi. Yang dimaksud dengan inovatif yaitu kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk keadaan masa kini, untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Poin religius yaitu melaksanakan kegiatan keagamaan sebagai dasar pembentukan budi pekerti luhur serta iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk mencapai visi diperlukan yaitu misi itu untuk merancang pembelajaran menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Di antaranya yaitu 1. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Sudah kita jalankan rutin
setiap kegiatan pada setiap minggunya, yaitu pada hari Jumat. Seperti telah kita bahas tadi, yaitu adanya pelaksanaan istighosah setiap hari Jumat dilanjutkan dengan duha bersama, ya, sudah rutin dilaksanakan. Yang kedua yaitu membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Itu pun sudah kita laksanakan dan sedang berjalan sesuai dengan visi dan misi yang kita laksanakan. Di antaranya yaitu dengan adanya pelaksanaan hari besar keagamaan, ya, terus juga merealisasikan nilai-nilai gotong royong seperti adanya kebersihan bersama sebelum anak-anak itu masuk sekolah, masuk ke kelas masing-masing, diadakan juga yaitu kebersihan atau memungut sampah, ya, bersama. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang keempat, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dan poin kelima yaitu mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Dalam poin ini perlu digarisbawahi bahwa di kita itu dengan tercapainya prestasi yang sudah kita ketahui bersama, Pak, yaitu di antaranya ada prestasi-prestasi yang levelnya di kabupaten bahkan mencapai ke tingkat provinsi. Di sini dengan adanya kerjasama dengan orang tua murid serta peserta didik yang aktif dan bekerja sama dengan guru-guru yang melaksanakan ekstrakurikuler dan pendampingan secara khusus untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, sehingga tercapailah prestasi yang cukup membanggakan untuk SD Sukanagari 2. Berikutnya tujuan. Dengan visi misi itu adalah ada tujuannya yang akan dicapai untuk sekolah kita, yaitu mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar, ya. Jadi disemangati, dimotivasi baik oleh peserta didik, orang tua, dan guru itu sendiri. Berikutnya yaitu menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada era digitalisasi ini siswa sudah diperkenalkan dengan komputer atau Chromebook, ya, yang telah kita miliki bersama. Setiap tahunnya bahkan ada penilaian yang berupa AMBK yang berbasis komputer, sehingga anak didik sejak dari kelas 4 sudah diperkenalkan menggunakan digitalisasi tadi. Bahkan penilaiannya pun berupa rapot, itu penilaiannya di laptop, ya, digitalisasi. Berikutnya yaitu membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Selain itu juga merupakan poin kedisiplinan, menerapkan disiplin terhadap anak. Disiplin itu tidak hanya berupa yang dilaksanakan di sekolah, tata tertib yang telah kita rancang bersama, itu juga menyangkut atau meliputi juga disiplin dalam beribadah. Di kita sudah dilaksanakan yaitu berupa sholat duhur berjamaah. Sebelum kita melaksanakan
pembelajaran dinia ataupun di sela-sela pelaksanaan dinia, siswa sudah dibiasakan untuk taat beribadah tepat waktu, awal waktu yaitu pada waktu duhur dilaksanakan sholat duhur berjamaah. Berikutnya yaitu meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Nah, di poin ini kita pada waktu pelaksanaan sanlat atau yang namanya pesantren kilat pada bulan Ramadan, kita menghimbau kepada siswa yaitu mengadakan infak jariah, dikumpulkan bentuk kepedulian kita kepada masyarakat sekitar, diantaranya mengadakan bakti sosial, Pak, ya. Bakti sosial berupa santunan baik itu berupa makanan atau sembako, juga guru-gurunya juga ikut berpartisipasi dalam menunjang infak jariah itu, yaitu dengan berupa santunan kepada yatim piatu dan duafa. Itu pun telah berjalan dan dilaksanakan rutin oleh SD Sukarnagali 2. Ya. Berikutnya yaitu merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kemerdekaan global di masyarakat. Kita mengadakan sosialisasi dengan masyarakat, orang tua murid, memperkenalkan bahwa program di sekolah kita ini itu berupa penilaian atau dengan secara digital global, ya. Dan berikutnya yaitu merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Jadi di sini menonjolkan juga dengan adanya kokurikuler atau pembinaan baik di seni daerah berupa seni tari ataupun seni suara, itu berupa pupuk yang diterapkan kepada siswa, ya. Berikutnya yaitu menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Itu pun sudah dilaksanakan secara rutin. Melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Dan melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Telah di tiap kelas itu sudah diadakan yaitu pohon literasi yang sudah rutin dilaksanakan sebelum memulainya pelajaran. Anak itu dibiasakan menerapkan, ya, cerita berupa ditempelkan di pohon literasi. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya, yaitu prestasi yang telah dicapai kita pertahankan dan kalau bisa kita tingkatkan lagi sebelum nanti mencapai tingkat yang lebih maksimal. Kita mengadakan pelatihan dan pengembangan diri serta memperdalam bakat dan minat anak. Begitu yang dapat kami sampaikan. Dan berikutnya perlu juga diketahui bahwa di sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka di samping kurikulum 13. Kurikulum merdeka yang dilaksanakan yaitu baru dari kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan kelas yang lainnya yaitu melaksanakan kurikulum 13. Nah, kegiatan rutin yang sudah kami bahas tadi yaitu diantaranya upacara bendera itu dilaksanakan setiap hari Senin, diikuti oleh seluruh warga sekolah, guru dan siswa serta staf yang hadir di situ. Dan kegiatan rutin kedua yaitu pembiasaan pembacaan doa dan Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Jadi setelah masuk ke kelas, setelah membaca doa, lalu semuanya itu setiap kelas itu dibiasakan mendawamkan Asmaul Husna. Itu yang sudah rutin kami laksanakan. Dan berikutnya
prestasi yang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yaitu membudayakan 5S, ya, baik siswanya maupun gurunya harus menerapkan, yaitu diantaranya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Jadi kita itu untuk mempererat silaturahmi dan keromantisan kita, ya. Jadi memulai pekerjaan dengan hati yang nyaman, damai dengan sesama rekan, juga dengan siswa. Membiasakan diri itu, ya. Dan pembentukan karakter berikutnya yaitu membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Setiap kelas, di depan kelas itu sudah disediakan tong sampah. Jadi anak itu sudah terbiasa mendisiplinkan diri, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dan membiasakan baris berbaris sebelum masuk kelas. Itu juga termasuk rutinitas sebelum anak itu masuk ke kelas. Guru jadi menyiapkan itu oleh salah seorang wakil dari siswa, dan gurunya berdiri di depan itu bahkan mengadakan penyambutan, ya, kepada siswa, membariskan, membiasakan disiplin dengan rapi. Bahkan secara berkala guru itu mengadakan pemeriksaan kebersihan, baik kebersihan gigi, kuku, dan juga rambut. Ya, itu adalah merupakan pembiasaan yang harus terus berjalan untuk membentuk siswa yang berkarakter, menerapkan disiplin dan kebersihan, gitu. Dan membiasakan sudah dibahas, membiasakan pembacaan Asmaul-Husna sudah, membiasakan membereskan peralatan setelah kegiatan selesai, ya. Jadi mulai dari masuknya kelas 1 itu juga sudah diterapkan seperti yang dihimbau pada permulaan anak sekolah, yaitu dia disebutnya transisi PAUD, ya. Transisi PAUD juga itu sudah mulai diterapkan pada anak baru itu, bagaimana cara memelihara peralatan sekolah yang bertanggung jawab pada barangnya sendiri sehingga tidak merepotkan orang lain ataupun gurunya. Nah, gurunya itu membiasakan memberikan pengertian dan menerapkan pada siswa belajar mengerti, merawat dan bertanggung jawab. Membereskan setelah pelajaran selesai itu dibereskan kembali, dimasukkan ke tas masing-masing, sehingga untuk meminimalisir ketinggalan barang, sehingga besok paginya itu segala peralatan sekolah sudah siap di dalam tas, ya. Itu. Nah, seperti yang telah dibahas tadi, bahwa di sekolah kita itu ada program ekstrakurikuler yang sudah dijalankan. Di antaranya pramuka dengan pembina putra dan putri, ya. Putranya yaitu oleh Bapak Lalan sendiri dan pembina putrinya oleh Ibu Haji Henda, ya. Nah, qasidah. Nah, qasidah di sini untuk mengembangkan minat bakat anak dalam bidang keagamaan, dan juga pada peringatan-peringatan hari besar keagamaan itu kita selalu menampilkan kemampuan anak didik kita. Makanya setiap ada kegiatan tidak mendatangkan dari luar, tapi cukup dengan anak didik kita bisa menampilkan hasil terbaiknya berkat bimbingan ibu dan bapak guru, khususnya yaitu guru PAI di sini yang berperan sebagai pembimbing dan pendidik dalam bidang qasidah. Sedangkan karate itu dilaksanakan pada setiap minggunya di hari Sabtu. Itu karate yang sudah dijalankan secara rutin dari tahun 2023, ya. Sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun. Nah, itu juga bisa menghasilkan prestasi yang cukup membanggakan untuk SD Sukanagari 2. Semoga tetap berlanjut.
Dan olahraga yang lainnya itu bisa secara rutin. Biasanya apabila sudah menjelang kita akan melaksanakan O2SM itu secara berkala ya, dari jauh-jauh harinya 6 bulan sebelum pelaksanaan itu sudah dilaksanakan berbagai bidang dididik atau dibimbing oleh guru-guru yang berpotensi di sini. Nah, dengan adanya tadi kita pembinaan ekstrakurikuler yang sudah kita laksanakan sehingga SD Sultan Nagari 2 itu mencapai prestasi yang cukup membanggakan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat lagi. Di antaranya yaitu juara 1 Pilgacil Putra, juara 1 Kaligrafi Putri, juara 1 Nulis Carpon, juara 1 Dongeng Putri, dan juara 1 Borangan Putra. Itu juara 1. Dan prestasi di juara kedua diantaranya pantomim, MHQ Putri, badminton Putri, silat Putri, silat Putra, berenang Putra, nulis jeung maca aksara Sunda Putri, karate Putri, sepak bola mini. Dan yang terakhir yaitu juara harapan yang sudah dicapai yaitu 1 MTQ Putra, juara harapan 1 MTQ Putri, juara harapan 1 MHQ Putra, juara harapan 2 Kaligrafi Putra, juara harapan 3 Jogging Putra, juara harapan 2 Tari Kreasi, juara harapan 1 Biantara Putri. Demikianlah paparan kami mengenai visi dan misi serta pembentukan karakter siswa dan profil sekolah SD Sultan Nagari 2, prestasi yang sudah dicapai selama ini. Semoga dengan peraihnya prestasi yang sudah diraih oleh kita tidak cukup puas sampai di sini. Tetap berlanjut untuk kedepannya, semoga bisa meningkat lebih baik lagi. Demikianlah paparan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang datang dari pribadi saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.